Hai semua, jumpa kembali dengan gua Amal Katiri. Pada video kali ini gua akan membahas 5 tips gimana caranya agar kalian dapat disukai oleh banyak orang. Mungkin salah satu dari kalian adalah seorang pekerja yang ingin disukai sama atasan maupun rekan kerja kalian, atau mungkin salah satu dari kalian adalah seseorang yang ingin mengakhiri masa jomblonya. So, kalau memang begitu, video ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. Stick around! Tips pertama, gimana caranya agar kalian dapat disukai sama banyak orang, yaitu tunjukkan ketertarikan kalian pada lawan bicara kalian, bukan pada diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak membicarakan ketertarikan kita pada diri kita sendiri. Nggak perlu tuh terlalu banyak ngomongin tentang prestasi yang kita miliki, kesuksesan yang kita capai, harta benda yang kita miliki, usaha yang kita jalani, ataupun karir yang kita punya. Karena pertanyaannya, apakah dengan kita membicarakan hal berkaitan tentang diri kita sendiri di depan orang lain secara terus-menerus membuat kita akan disukai sama banyak orang, atau malah jadi sebaliknya? Sekarang gue kasih pertanyaan, coba lo bayangin gimana rasanya pada saat lo ketemu sama gebetan lo dari awal sampai akhir. Hal yang dia omongin cuma berkaitan tentang dirinya saja. Dia ngomongin tentang liburannya, usahanya, gaya hidupnya, yang mana pada intinya dia tidak menunjukkan ketertarikannya sama hidup lo. Dia hanya menunjukkan ketertarikan dengan hidupnya saja dengan cara bercerita mengenai dirinya terus-menerus. Apakah lo akan suka bila diperlakukan seperti itu, atau lo malah menjadi ilfeel? Ternyata ada salah satu penelitian dari situs Psychology Today yang menjelaskan kenapa sih kita ini lebih seneng ngomongin hal mengenai diri kita sendiri. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat kita membicarakan hal mengenai diri kita sendiri, itu akan mengaktifkan area otak yang sama akan halnya pada saat kita makan makanan yang kita suka, menggunakan obat-obat terlarang, ataupun berhubungan seks. Jadi yang mana pada intinya, semakin banyak kita ngomongin tentang diri kita sendiri, rasanya itu akan semakin candu. Layaknya kita makan makanan yang kita suka yang ngebuat kita kesulitan untuk berhenti. Jadi sebenarnya memang wajar kok bahwa semua orang memiliki kecenderungan dalam membicarakan hal mengenai hidupnya saja. Tapi di sisi lain, apakah dengan kita mengikuti kecenderungan ataupun kecanduan yang kita miliki dalam membicarakan hal mengenai diri kita sendiri di depan orang lain, apakah akan membuat kita disukai oleh banyak orang? Jawabannya jelas tentu tidak. Ada salah satu kutipan dari Dale Carnegie yang mana dia ini adalah penulis buku terlaris di dunia dengan judul How to Win Friends and Influence People, yang mengatakan bahwa you can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Menurut Dale Carnegie, kita tuh sebenarnya bisa mendapatkan lebih banyak teman hanya dalam waktu 2 bulan aja jika kita menunjukkan ketertarikan kita terhadap hidup orang lain dibanding dalam waktu 2 tahun. Hal yang kita lakuin yaitu mencoba untuk membuat orang lain tertarik sama hidup kita, yang mana pada akhirnya kita hanya akan punya sedikit teman. So, pada intinya, kalau lo mau disukai sama banyak orang, berhentilah ngomongin tentang diri lo sendiri dan mulailah menunjukkan ketertarikan lo dengan bertanya mengenai hidup orang. Tips kedua, gimana caranya agar kalian dapat disukai oleh banyak orang, yaitu dengan belajar mendengarkan dan memahami orang lain terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita itu ingin didengerin, tapi kita sendiri juga nggak pernah dengerin orang lain terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita juga mungkin ingin dipahami, tapi kita sendiri juga nggak pernah mencoba untuk memahami orang lain terlebih dahulu. So, kalau lo ingin disukai sama banyak orang, belajarlah untuk mendengarkan dan memahami orang lain terlebih dahulu sebelum diri lo meminta untuk didengarkan dan dipahami. Ada salah satu kutipan yang berasal dari seorang peneliti di bidang perilaku mendengarkan dengan nama Dr. Ralph Ginikoff yang mengatakan bahwa the most basic of all human need is the need to understand and be understood. The best way to understand people is to listen to them. Menurutnya, kebutuhan manusia yang paling dasar itu adalah kebutuhan untuk dapat memahami dan dipahami.
Dan cara terbaik untuk dapat memahami orang lain yaitu dengan cara mendengarkan. Skill mendengarkan dan memahami orang lain itu nggak cuma akan membuat kalian disukai oleh banyak orang, tapi juga akan membuat hubungan kalian itu lebih berkualitas dan lebih bermakna. Semua orang itu membutuhkan seseorang dalam hidupnya yang dapat membuat dirinya didengarkan dan dipahami. Terkadang pada saat masalah datang, kita tuh nggak membutuhkan seseorang yang datang dengan memberikan solusi terbaiknya ataupun nasihat terbaiknya. Kita hanya butuh seseorang yang dapat mendengarkan dan memahami tanpa ada solusi maupun nasihat. Di era digital saat ini, skill mendengarkan dan memahami orang lain terbilang cukup langka menurut gue. Kenapa gue bilang cukup langka? Karena kebanyakan dari kita itu sulit fokus dalam mendengarkan orang lain karena gangguan dari notifikasi layar handphone ataupun layar laptop. Dan itu adalah salah satu faktor besar yang membuat kita kesulitan untuk dapat mendengarkan dan memahami lawan bicara yang ada di depan kita. So, kalau kalian ingin disukai sama banyak orang, pada saat kalian mendengarkan seseorang, singkirkan dulu sejenak handphone ataupun laptop kalian agar kalian bisa lebih fokus untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Tips yang ketiga, gimana caranya agar kalian dapat disukai oleh banyak orang, yaitu jangan memotong orang lain saat berbicara. Kesalahan seseorang saat memotong orang lain berbicara itu menurut gue ada dua. Yang pertama jelas, memotong lawan bicara itu bukan merupakan tindakan yang sopan. Yang kedua, kemungkinan besar pada saat seseorang memotong lawan bicaranya, apa yang disampaikan itu salah. Kenapa? Karena tidak mendengarkan sampai selesai, jadinya sotoy. Terkadang saat kita menunggu lawan bicara kita selesai berbicara, kemungkinan besar kita nggak jadi tuh nyampein pendapat kita. Karena apa yang kita ingin sampaikan ternyata jawabannya itu udah ada di akhir kalimat. So dengerin dulu sampai selesai, barulah kita berbicara. Mungkin di antara lo ada yang berpikir, Bang, gue kan harus koreksi kalau apa yang disampaikan orang lain itu salah. Ya gue setuju, harus dikoreksi, tapi mengkoreksinya bukan dengan cara memotong orang lain saat berbicara. Memotong orang lain saat berbicara karena sekedar ingin memberitahu bahwa pendapat kita tuh jauh lebih tepat, bahwa pendapat kita jauh lebih benar, itu nggak semata-mata akan membuat kita akan disukai oleh orang lain. Memotong orang lain saat berbicara itu hanya menunjukkan ketidakpedulian kita sama pendapat orang lain dan menganggap bahwa pendapat kita tuh jauh lebih penting dibanding pendapat orang di sekitar kita. Ada salah satu kutipan dari John Locke yang menurut gue sangat relevan dengan poin yang gue sampaikan tadi. Jadi, dia ini adalah tokoh filsuf berkebangsaan Inggris yang mengatakan bahwa there cannot be greater rudeness than to interrupt another in the current of his discourse. Jadi menurutnya, nggak ada hal yang lebih kasar lagi dibanding memotong orang lain saat orang tersebut mengutarakan pendapatnya. So, kalau lo mau disukai sama orang banyak, lo ingin dihormati dan lo ingin dihargai, berhentilah untuk memotong orang lain saat berbicara meskipun lo tahu apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Tapi paling enggak, lo menunggu sejenak sampai dia selesai berbicara, barulah setelahnya lo sampaikan pendapat lo. Tips yang keempat mungkin terbilang sepele, tapi ternyata dampaknya cukup besar loh di mata orang, apalagi kalau lo ingin disukai oleh banyak orang, yaitu belajar mengingat nama seseorang. Mungkin kita pernah ketemu dengan seseorang yang baru kita kenal, dan beberapa bulan kemudian kita ketemu sama orang yang sama, entah itu di jalan ataupun di mall, dan dia masih ingat sama nama kita. Pasti kita akan merasa senang, merasa dianggap penting, ataupun merasa, oh ternyata orang tersebut peduli ya sama diri kita, karena dia bisa mengingat nama kita. Kita semua tahu, mengingat nama orang itu bukan perkara yang mudah. Berapa kali sih kita ketemu sama orang yang sama, dan berapa kali juga kita lupa. Buat gue, mengingat nama seseorang itu dibutuhkan usaha, dan udah sebaiknya orang yang memberikan usaha dalam mengingat nama kita itu diberikan sebuah apresiasi. Ada salah satu penelitian yang menyatakan dampaknya seperti apa sih terhadap seseorang yang namanya itu dilupakan. Penelitian ini berasal dari Journal of Personality and Social Psychology yang menyatakan bahwa pada saat kita melupakan nama seseorang, itu sama aja mengirimkan pesan kepada orang tersebut bahwa sebenarnya kita tidak tertarik sama dirinya.
Jadi mungkin dapat dikatakan, walaupun kita tertarik sama seseorang, tapi bila mana kita melupakan namanya, orang tersebut akan menganggapnya berbeda. Cuma karena perkara nama, ya sebenarnya kebetulan aja kita lupa. Tapi orang lain dapat menganggap bahwa kita tidak tertarik oleh dirinya. Hal lain juga dikatakan oleh Laura King. Ia adalah seorang psikolog dari University of Missouri yang menyatakan bahwa melupakan nama seseorang itu dianggap sebagai bentuk penghinaan. Yes, kelihatannya memang melupakan nama seseorang itu adalah hal yang kecil. Tapi ternyata hal tersebut berdampak besar, sama akan halnya pada saat kita juga mampu untuk mengingat nama seseorang. Jadi udah cukup jelas ya, kalau lo ingin disukai sama banyak orang, lo harus berusaha untuk dapat mengingat nama seseorang. Ya syukur-syukur kalau bisa ingat hal lain selain nama orang tersebut. Karena semakin lo berusaha mengingat hal yang detail tentang diri orang lain, semakin besar kemungkinan lo akan menjadi pribadi yang disukai dan menarik di mata orang lain. Tips yang kelima, gimana caranya agar kalian dapat disukai oleh banyak orang, yaitu dengan cara memberikan pujian. Pertanyaannya, pujian seperti apa yang akan membuat lo disukai sama banyak orang? Apakah memberikan pujian berdasarkan fisiknya? Apakah memberikan pujian berdasarkan backgroundnya? Apakah pujian yang berdasarkan maksud dan tujuan tersembunyi? Itu bukan pujian, itu modus. Nah, ternyata bro, ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sacred Heart University yang berkaitan tentang pujian seperti apa sih yang pada saat lo berikan ke gebetan lo, itu akan memberikan dampak paling berkesan untuk dirinya dibanding gombalan-gombalan lainnya. Di dalam penelitian ini terdapat 4 jenis pujian. Pujian yang pertama yaitu pujian yang diberikan berdasarkan penampilan seseorang. Pujian yang kedua yaitu pujian yang diberikan berdasarkan skill seseorang. Dan pujian yang ketiga yaitu pujian yang diberikan berdasarkan kepemilikan barang seseorang. Dan pujian yang terakhir yaitu pujian keempat, itu adalah pujian yang diberikan berdasarkan kepribadian ataupun karakter seseorang. Pertanyaannya, jenis pujian yang paling besar dampaknya terhadap diri seseorang itu pujian yang mana? Yes, jawabannya pujian yang keempat, yakni pujian yang kalian berikan berdasarkan kepribadian ataupun karakter yang dimiliki seseorang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kita akan jauh lebih merasa berarti di hidup ini pada saat seseorang memberikan pujian kepada kita berdasarkan karakter ataupun kepribadian yang kita miliki. Mungkin pada saat lo suka sama rekan kerja lo bisa memberikan pujian, entah itu mungkin berdasarkan cara dia mengambil keputusan, etika dia dalam bekerja, ataupun pola pikirnya. Atau mungkin pada saat lo punya teman yang bisa mengertiin lo bisa memberikan pujian karena dia merupakan pendengar yang baik, atau mungkin lo ngerasa nyaman ada di dekatnya. Intinya, pujian yang lo berikan itu berdasarkan dari kepribadian dirinya, bukan berdasarkan dari penampilan, bukan berdasarkan dari kekayaan ataupun skill yang dimiliki. So, kalau lo ingin disukai sama banyak orang, belajarlah untuk dapat mengidentifikasi terkait dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dari segi kepribadian ataupun karakternya, dan berikan pujian tersebut secara tulus dan jujur. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan komen. Gua harap 5 tips tadi tidak hanya dapat membuat kalian disukai sama banyak orang, tapi juga membuat hubungan kalian jauh lebih harmonis dan bahagia. So, thank you once again. Gua Amal Fatiri, and I'll see you next time.